Kita lanjutkan kajian kita membahas tentang masalah fikih keumatan. Kita berbicara tentang masalah problem-problem ummah yang sewajarnya dan sepantasnya menjadi perhatian kita semuanya. Ingin saya jelaskan di awal bahwa posisi saya dalam menjelaskan masalah kita ini adalah sebagai putra Aceh. Putra Aceh yang mencoba untuk belajar dan memahami kondisi kita hari ini untuk kita sama-sama memberikan perhatian yang proporsional, yang pantas dan wajar, dan sesuai dan tepat sasaran. Kita menginginkan kita sendiri masyarakat Aceh yang mengalami itu, kita sadar kita sedang apa sekarang, apa langkah-langkah apa yang perlu kita lakukan. Atau paling kurang, kalau kita tidak mau memberikan solusi atau tidak mampu, tapi kita paham kondisi kita hari ini seperti apa. Ini yang ingin kita jelaskan, mendiagnosa kondisi kita. Dan bagaimana Islam ini menginginkan daripada kita, umatnya ini, untuk berbuat. Ini adalah masalah yang penting, masalah yang sulit juga. Khususnya kita yang memang tinggal di negeri kita, tidak pernah keluar negeri, tidak pernah ke tempat lain, tidak pernah hidup di tempat lain. Tapi mungkin kita yang hidup di tempat lain kembali ke negeri kita, kemudian juga mungkin sudah pernah mempelajari perbedaan peradaban, sudah pernah tinggal di tempat peradaban yang berbeda, itu insya Allah akan nampak jelas sekali bagaimana kondisi perbedaan kita dengan orang lain. Saya ingin katakan bahwa ada sebuah survei yang baru saja dirilis oleh Arab Barometer untuk BBC News. Mereka mensurvei tentang religiulitas atau tadayun bahasa Indonesianya, bahasa Arabnya, sikap memegang kepada agama di kalangan orang Arab, khususnya mereka yang remaja dan pemuda saat ini. Dari tahun 2013 sampai 2018, Arab Barometer, survei dibuat oleh Arab Barometer, semua negeri-negeri Arab. Nah, apa yang mereka dapatkan? Sejauh mana anak-anak muda ini yang mereka hidup dengan problem kehidupan dari 2013 sampai 2018. Survei ini dilaksanakan akhir 2013 sampai akhir musim semi 2019 tadi, tahun ini. Baru saja surveinya. Apa yang mereka dapatkan? Dulu sebelum 2013 ada persentase orang yang merasa dirinya sudah tidak perlu lagi pada agama, ada, tapi persentase yang sangat kecil. Tetapi dari 2013 sampai 2018 didapatkan di negeri-negeri Arab, itu adalah persentase orang yang merasa dirinya sudah tidak beragama dan tidak penting pada agama, itu persentasenya membengkak, membesar. Dan yang paling besar itu terjadi di negeri Tunisia. Dan yang paling sedikit itu adalah di negeri Yaman. Dan yang paling sedikit juga di negeri Irak. Jadi yang paling tinggi itu di Tunisia, Libya, Aljazair, kemudian Lebanon. Itu negeri-negeri Arab, yang terjadi di mana orang merasa bahwa agama sudah tidak perlu, tapi ini di kalangan remaja dan anak muda. Rasa tadayun, ruh untuk beragama itu semakin melorot. Itu terjadi di negeri Arab. Nah ini survei ini mungkin terbukti secara ilmiah. Ada sebabnya tentu. Kita mendapati bahwa kondisi bangsa Arab hari ini jauh berbeda dengan kondisi kita hari ini. Problem yang dihadapi oleh bangsa Arab jauh lebih rumit mungkin dari problem yang kita hadapi. Tetapi
kita sendiri orang Aceh, orang Indonesia, kita mempunyai problem tersendiri. Yang problem kita tersendiri, masalah kita dalam beragama ini seperti apa, dalam menjalankan Islam kita seperti apa, dan apa yang kita mau dengan Islam kita ini, dengan keacehan kita dan dengan keislaman kita, apa yang kita mau sebenarnya. Belum ada yang mengarahkan kita ke arah situ. Belum ada pada badan survei orang akademik yang ingin mempelajari tentang nih keislaman orang Aceh, kita orang Aceh sendiri, atau bahkan pemerintah, untuk melihat bagaimana permasalahan keberagamaan kita di Aceh ini, apa yang bermasalah untuk kita berikan solusi ke arah situ, dari tingkat orang anak-anak yang muda sampai orang-orang yang tua. Dalam studi memang selalu akan dilihat anak muda dulu. Karena apa? Inilah yang mudah diukur dan kemudian bisa diprediksikan ke depan akan terjadi seperti apa. Kalau orang tua, nah, hai kau dah pegang orang tua, aku nah, anak mengatakan kan? Iya kira anda abah belanja ada survei kurung doha. Ya. Nah, anak muda yang menjadi problem yang harus dipelajari. Nah, adakah anak muda kita di Aceh ini menghadapi problem keberagamaan? Apakah mereka sadar bahwa mereka adalah orang Aceh yang mempunyai identitas kuat tentang keislaman? Adakah mereka merasa hari ini bahwa keislaman di Aceh itu sungguh sangat membanggakan, atau mereka merasa kecewa dengan itu? Bagaimana anak-anak muda kita di Aceh menginginkan Islam itu mereka amalkan seperti apa? Apakah ustadz-ustadz kita, tengku-tengku kita, atau orang-orang alim di Aceh ini dianggap proporsional dan mampu membawa Islam yang menarik bagi anak-anak muda atau bagi masyarakat kita? Atau mungkin gaya dakwah atau gaya Islam yang mereka dapatkan dari ustadz-ustadz kita, tengku-tengku kita, atau orang-orang alim kita masih mengecewakan? Itu kan sebuah studi yang harus dibuat kalau kita ingin menjadikan Islam Aceh ini adalah sebagai teladan. Ya, sebagai teladan kita ingin memperbaiki keberagamaan kita di Aceh. Nah, begitu juga ya, dengan problem-problem yang lain. Jangan kita pikir bahwa problem yang lain itu tidak lepas daripada agama kita, tidak. Kemarin ketika dalam pemilu kita, ya, adakah ulama-ulama, pakar-pakar yang mengaung-ngaung atau berbicara keras tentang kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam pemilu, atau banyak yang diam? Adakah kecurangan-kecurangan yang terjadi? Apakah agama mentolerir kecurangan itu? Hal-hal yang seperti ini, orang-orang alim yang beragama, tengku-tengku, ustadz-ustadz, siapa saja, wajib, kiai-kiai, bukan cuma di Aceh, tapi seluruh Indonesia wajib berbicara supaya Islam ini dia punya suara di dalam masyarakat. Apa saja kezaliman yang terjadi, kesalahan para pengatur negara atau pemerintah, juga ini adalah bagian yang harus disuarakan oleh siapa? Kalau bukan alim ulama, kalau bukan orang yang paham agama yang menyuarakannya, maka orang sekuler yang akan bicara tentang masalah itu. Lalu kalau orang sekuler yang akan bicara tentang ketimpangan yang terjadi dalam masyarakat, justru orang itu yang lebih gencar memberikan solusi kepada masyarakat, maka anak muda kita akan menganggap bahwa pemikiran orang sekuler itu lebih mantap. Karena apa? Lebih jitu, lebih sesuai dengan masalah yang kita hadapi, itu yang diajarkan pada kita. Jangan sampai masalah agama kita, masalah di masyarakat kita seperti ini, kita bicara agama yang seperti itu, nggak ada hubungannya. Kita menginginkan agama yang kita bawa, dakwah yang kita bawa, Islam yang kita bawa ini ya, yang menjawab permasalahan umat kita. Islam mengatur masalah pemerintahan, kejujuran dalam masalah pemerintahan. Ini masalah besar. Adanya korupsi, betul. Korupsi tidak ada sebuah negara pun yang tidak ada korupsi. Indeks korupsi dunia 2018 mengatakan bahwa tidak ada negara yang tidak korupsi di dunia. Cuma negara-negara yang paling sedikit korupsinya itu semua negara yang non-muslim. Indonesia menduduki posisi 89. Negara-negara muslim semua terbelakang. Yang non-muslim justru yang itu.
Nah, apakah kita ini akan berbicara itu adalah masalah yang biasa? Yang bicara masalah korupsi itu justru ya mungkin hanya KPK, itu pun karena tugas. Tidak ada kita yang berkoar-koar betapa bejat, betapa sadis dan betapa bahayanya pengelolaan pemerintahan yang korup tersebut. Saya katakan pada pertemuan yang lalu ya, di Amerika Latin mereka mengembangkan sebuah metode. Bukan kita ingin belajar dari orang, artian bahwa ingin seperti orang, bukan. Bisa kita lebih baik daripada itu. Apa itu? Mereka membuat sebuah gerakan Lahut Tahrir atau teologi liberation. Artinya apa? Bagaimana membuat pembebasan umat atau masyarakat yang miskin dan tertindas ataupun sebuah negara yang otoriter, mereka bisa keluar dengan menggerakkan pemikiran agama mereka. Yang menjadi pelopor itu siapa? Para pastor-pastor Kristen. Mereka menjawab sehingga agama Kristen mereka semakin kuat. Kenapa? Karena menganggap bahwa agama yang dibawa ini adalah menjawab tantangan hidup kami, masalah kemiskinan, masalah korupsi, masalah pemerintahan yang tidak becus, kemudian tentang permasalahan banyaknya orang-orang yang atau pemerintah yang otoriter. Kita tahu di Amerika Latin banyak pemerintahan yang otoriter. Yang membawa itu semua adalah siapa? Yang menjadi pelopor itu pastor-pastor agama Kristen. Sehingga masyarakat melihat bahwa dalam agama ini ada yang menjawab masalah kami. Kita menginginkan demikian. Nah, di negeri Arab kenapa terjadi seperti ini? Penyebabnya salah satu adalah karena dianggap alim ulama banyak yang diam dalam permasalahan kecurangan dalam pemerintahan, ketidakadanya kebebasan dalam berbuat, dalam berbicara. Kemudian dianggap bahwa para ulama banyak mendukung otoriter di tempat itu. Sehingga anak muda yang mereka masih mempunyai impian besar ke depan, mereka mendapatkan bahwa agama ini tidak bisa memberi jawaban untuk impian kami. Sehingga ramai-ramai mereka meninggalkan ini. Itu kesalahan siapa? Kesalahan orang yang alim terhadap ulama untuk mendakwahkan Islam ini yang sesuai dengan problem umat. Lihat problem umat paling besar apa? Masalah itu Islam harus berbicara. Memang kita akan bicara masalah wudhu mulai dari bertayamum Islam ini sampai permasalahan politik, masalah berjihad. Itu semua diatur di dalam Islam. Tapi lihat, yang menjadi prioritas kita hari ini apa? Kita memiliki permasalahan hidup. Permasalahan hidup kita di Indonesia berbeda dengan permasalahan yang dihadapi oleh orang Eropa. Tapi semuanya masalah. Jadi jangan pula kita pikir bahwa orang Eropa itu tidak punya masalah dalam kehidupan mereka. Besar masalah dalam kehidupan mereka. Cuma bedanya masalah kita begini, masalah mereka begitu. Yang permasalahan kita itu nggak jadi masalah lagi sama mereka. Kehidupan mereka yang sudah bersih, tertata rapi, kemudian servis dari pemerintah terhadap masyarakat lebih banyak servisnya daripada orang yang memerlukan. Lebih banyak bantuan pemerintah daripada orang yang memerlukan. Di tempat kita terbalik. Banyak yang memerlukan, sedikit ya bantuannya. Pemerintah tidak dianggap sebagai orang yang sebagai lembaga yang mampu untuk menjawab masalah rakyatnya. Sedangkan di sana pemerintah memang diatur segalanya untuk menjawab masalah rakyatnya. Kalau kita bandingkan masalah kita dengan masalah orang Eropa, betul berbanding terbalik. Mereka lebih nyaman dengan masalah-masalah yang kita hadapi, mereka no problem lagi. Transparansi pengelolaan pemerintahan sungguh sangat luar biasa. Kebebasan untuk berbicara sungguh luar biasa. Jangan pikir mereka tidak punya masalah. Masalah mereka lain lagi ceritanya. Apa? 2018 kemarin kita tahu Perdana Menteri Inggris, contoh ini ya, Theresa May mengangkat seorang menteri, membuat kementerian baru di Inggris. Apa itu? Loneliness Ministry. Menteri yang mengatur masalah orang yang kesepian dan kesendirian.
Tanya kena kem putiro kamu na dua bagi dari upi hana menjan tu cerita tapi hana betul-betul tamu betul hana mangat tamu betul hana mangat kena lebu sampai pegah hamba poh sampai poh 2 malam baru iem pakawan hana mangat ku beda dumnan hana sendiri yuru aceh. Tapi di Inggris, London, masalah kesendirian orang di sana, kesepian, enggak ada orang yang menemani hidup mereka, masalah besar. Dalam survei dikatakan bahwa 5 orang 1 orang yang kesepian. Sehingga dikatakan ada 1 juta orang bahkan yang menderita penyakit kesepian itu. Penyakit loneliness atau kesepian ini, baca saja di Google, bukan berita bohong, bahwa ministry loneliness, cari aja, pasti keluar langsung oleh Inggris. Nah, permasalahan ini apa? Ini permasalahannya akan merusak kesehatan orang Inggris itu sendiri, karena dikatakan bahwa orang yang menderita kesepian itu lebih parah daripada merokok 15 batang dalam sehari. Rentanya 15 sabuh bungkus rokok lah ada baga. Kesehatannya itu ya lebih bahaya daripada orang yang merokok 15 batang. Kemudian terjadi penyakit stroke dan Alzheimer itu juga gara-gara kesepian itu. Mereka dengan banyaknya servis dan permasalahan yang kita hadapi tidak dihadapi oleh mereka, tapi mereka ada masalah baru. Kita di sini enggak ada masalah dengan yang mereka hadapi, tapi kita bermasalah masalah yang tidak dihadapi oleh mereka. Semua bangsa itu ada masalahnya. Sekarang yang kita inginkan bagaimana kemampuan dalam sebuah negeri, dalam sebuah masyarakat untuk memberikan solusi terhadap masalah mereka. Kita berkewajiban untuk memberikan solusi dalam masalah kita apa? Agama kita. Ambil masalah solusi itu dalam agama kita. Ketika tidak ada orang yang memberikan solusi bagi masyarakat yang menghadapi permasalahan bukan dari nilai agama, disinilah bahayanya nanti ketika dianggap Islam itu mandul, tidak mampu memberikan sebuah solusi terhadap masalah dalam kehidupan kami. Runyamnya masalah politik, justru itu orang-orang Islam di dalamnya, atau orang-orang yang dulunya hafiz, orang-orang yang di dalamnya paham agama, bertambah runyam masalah kita, bertambah parah masalah kita. Ketika orang-orang yang berada di atas yang bermasalah itu adalah justru orang-orang yang dalam tanda kutip adalah ada label agamanya, itu merugikan kita, merugikan Islam, merugikan dakwah Islam ini. Maka kami ingin mengatakan bagi anak-anak muda, kawan-kawanku sekalian, remaja-remaja sekalian, ya, kalian adalah harapan ke depan untuk Aceh ini. Ayah kita adalah harapan kita mudah-mudahan masuk surga semuanya. Kita ini ingin berjihad, ingin semua kita adalah ayah-ayah kita semua ingin mati syahid, ayah-ayah kita semua ingin hidupnya itu husnul khatimah. Kita bukan husnul khatimah, tetapi kita ingin apa? Husnul bidayah wa husnul hayah. Kita ingin kehidupan yang baik, kehidupan yang bagus. Jihad kita adalah bukan bagaimana mati syahid, tapi bagaimana hidup syahid. Kita sedang memulai kehidupan. Kita sedang memulai kehidupan ini. Kita ingin hidup kita ini betul-betul syahadah lillahi ta'ala. Kita ingin hidup lebih lama lagi. Kita ingin hidup lebih lama untuk lillahi ta'ala, untuk agama kita. Ini yang dikatakan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika Abu Ubaidah bin Jarrah memegang baju beliau karena takut kotor, karena beliau seorang Amirul Mukminin. Takut kotor. Lalu Abu Ubaidah pegang baju Umar karena apa? Baik Malaya, jangan sampai kami malu Amirul Mukminin bajunya kotor. Karena beliau sedang akan ditunggu oleh para pembesar-pembesar Yerusalem. Apa kata Sayyidina Umar? Wahai Abu Ubaidah, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kita ini adalah kaum yang telah ditinggikan derajat kita oleh Allah dengan Islam. Walau ibtaghaina al-izzata fi ghairi al-Islam la adallana Allah. Kalau seandainya kita mencari kemuliaan selain daripada Islam, maka la adallana Allah, maka Allah akan menghina kita, menjadikan kita hina.
Bukan pada bajuku kalian akan merasa mulia, bukan, tetapi pada keadilan Amirul Mukminin, ketegasan Amirul Mukminin. Di situnya tegaknya seorang Amirul Mukminin menjalankan Islamnya, disitulah dia. Kita tahu orang Homs, ketika ditaklukkan Homs, yaitu kota besar di Suriah dulu, mereka justru mengundang orang-orang Islam untuk menaklukkan mereka. Kenapa? Mereka dijajah oleh orang-orang Romawi. Maka mereka mengundang orang-orang Islam, tolong taklukkan kami, usir orang Romawi dari tempat kami. Mereka mengundang orang Islam. Kenapa? Mereka tahu orang Islam ketika sudah menguasai suatu negeri, keadilan akan muncul di situ. Tidak ada kehancuran di negeri itu dan tidak ada pemerkosaan terhadap wanita. Berbeda dengan para penjajah sebelum Islam dulu. Maka mereka diundang. Bahkan ketika Samarkand daerah Mawara an-Nahri, dikatakan daerah Tantan sekarang, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Turkistan, Tantan, semua negara Tantan itu negara-negara Islam. Ketika kota Samarkand dulu ditaklukkan oleh panglima-panglima Islam, orang Samarkand protes. Kenapa? Kami ditaklukkan karena kami ditaklukkan tanpa diberikan pilihan untuk kami bayar jizyah atau terima Islam. Karena mereka tahu prosedur orang Islam dalam menaklukkan suatu negeri itu, berikan pilihan dulu, mau terima Islam atau kalian siap membayar jizyah nanti. Nah, mereka protes, kenapa kalian orang Islam menaklukkan kami tanpa memberikan dulu prosedur tawaran, kami terima Islam atau yaitu bayar jizyah. Akhirnya Qadhi Islam, ya, saya lupa namanya pada saat itu, Qadhi Islam menyuruh atas protes ini, beliau suruh semua tentara Islam keluar dari kota Samarkand, balik lagi ke titik nol seperti belum ditaklukkan. Sekarang mulai dari awal, apakah kalian terima Islam atau jizyah dulu? Keadilan Islam, bukan sudah berbuat curang kemudian buat hukum untuk melegalkan kecurangan, enggak, balik lagi demi keadilan. Apa yang terjadi? Ramai-ramai orang Samarkand masuk Islam gara-gara itu. Begitu adilnya Islam, sudah berkuasa, balik lagi, keluar semua. Begini Islam, ya begini Islam. Ramai-ramai orang Samarkand masuk Islam. Islam itu jaya dengan cara demikian, dengan keadilan ini. Di mana tidak ada keadilan di dalam negeri, di mana Islam itu berkuasa, ketahuilah bahwa sesungguhnya ini sungguh sangat monohok dan merugikan Islam ini. Kita tidak tahu hal ini, nanti anak-anak kita akan kita lihat imbasnya. Kita mau seperti ini, saudaraku sekalian. Kita ingin melihat di mana problem kehidupan kita hari ini. Yang paling besar kita ingin itu proporsi yang paling besar kita lihat. Kita adalah sebuah negeri yang besar. Negeri yang besar ini diatur dengan prosedur yang banyak. Kita ingin memberikan jawaban terhadap masalah pemerintah. Kita ingin tolong pemerintah berikan masalah anak-anak muda kami hari ini. Sebagaimana kami katakan yang lalu bahwa agenda permasalahan bagaimana menggembleng anak muda ini ke arah yang lebih baik, ke arah yang islami, itu adalah tugas pokok para alim ulama, tugas pokok daripada para cendekiawan dan pakar, dan tugas pokok daripada pemerintah kita. Karena masalah sekarang runyam terjadi adalah masalah tantangan yang dihadapi oleh anak muda kita. Ini harus diberikan proporsi yang sangat besar dalam mengatur negara ini, dalam memberikan masalah. Maka masalah agama juga, mau yang khutbah Jumat, ya, mau yang khutbah Jumat kah, kemudian majlis taklim dan yang lain-lain, hendaklah masalah anak muda tolong diangkat. Kalaupun masalah wudu dikatakan, tapi ajarkan wudu pada orang-orang yang belum bisa wudu, supaya sesuai dengan porsinya. Ya. Jangan kita bicara masalah yang lalu terus menerus, apalagi masalah yang mungkin nanti menimbulkan pertikaian antar sesama. Masalah yang kita di sana punya pendapat yang sama lebih banyak daripada masalah yang kita berbeda pendapat di situ.
Kita ingin Islam di Aceh ini Islam yang menggembirakan dan bisa dia itu adalah tinggal landas. Tinggal landas. Kita ingin alim-alim ulama di Aceh ini dikenal di dunia. Kenapa dikenal di dunia? Karena berhasil memberikan solusi bagi orang Aceh itu sendiri. Islam telah jaya di Aceh. Islam telah mampu untuk menyatakan bahwa orang Aceh pernah berjaya dengan Islam. Sekarang tugas kita, anak-anak muda ini, alim ulama, para cendekiawan, untuk menjadikan ruh Islam ini membanggakan semua orang di sini. Saya ingin bacakan apa yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali. Bagaimana kita harus memahami Islam ini? Beliau katakan, fa innal Islam laisa hizban siyasiyan qusarahu talabus sultah. Jangan pahami Islam ini adalah sebagai sebuah partai politik yang dia Islam ini hanya ingin merebut sebuah kekuasaan saja. Innahu dinun yuhaiminu ala nufusi wal afkar. Sesungguhnya Islam ini adalah agama yang dia itu menguasai pemikiran dan juga dia itu menguasai jiwa. Kemudian wa yusawwisun nas awalan bil aqaid wal ibadat wat taqalid allati yad'uha. Islam mengatur manusia dengan apa? Dengan akidahnya. Kemudian dengan ibadatnya, kemudian dengan praktek-praktek kebiasaan yang menjadi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal akhlaq allati yurabbi 'alaiha, dan dengan akhlak yang dituntut semuanya kita untuk mempelajari dan mengamalkannya. Wat ta'alim allati yanshuruha wasya'air allati yarfa'uha, dan pengajaran-pengajaran Islam dan syiar-syiar Islam itu semua adalah makna daripada Islam itu. Jadi Islam luas sekali. Jadi Islam itu adalah semangat. Islam itu adalah buah pikir. Adalah merupakan yang menguasai pemikiran kita, yang menguasai jiwa kita, yang menguasai akhlak kita. Jadi bukan cuma hanya masalah partai politik saja kita bicara masalah Islam, enggak masuk dalam partai politik kita diam masalah Islam. Tidak. Islam perlu memperbaiki masalah perpolitikan yang salah, perlu memberikan jawaban terhadap ekonomi kita yang timpang, begitu juga perlu memberikan jawaban terhadap masalah sosial yang terjadi di kalangan kita. Maka wacana keislaman Islam di Aceh itu harus dibangun yang sesuai tepat porsi, tepat sasaran. Apa saja kita bicara di depan umum, masalah adalah masalah, jangan menimbulkan masalah yang lebih runyam. Tetapi apa juga menjawab masalah umat yang itu mendiamkan dan itu menyejukkan. Ada masalah-masalah penting, kadang kita harus diam dulu sampai orang mampu menerimanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berdakwah di Mekah, beliau berdakwah selama 13 tahun. Apakah setiap tahun dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam semakin berhasil atau justru beliau harus keluar dari Mekah? Beliau harus lari dari Mekah ke Taif. Di Taif apakah beliau diterima atau dilempari? Dilempari. Beliau balik ke Mekah. Balik ke Mekah itu dengan jaminan dari seorang musyrik. Beliau enggak bisa balik ke Mekah secara hukum adat kalau tanpa ada orang yang menjamin keselamatan beliau. Yang menjamin itu adalah seorang musyrikin. Dia menjamin Muhammad itu jaminan saya, jangan kalian ganggu. Dengan kenapa? Khadijah sudah tidak ada, Abu Talib sudah meninggal. Kan setelah meninggal Abu Talib, beliau sampai pergi hijrah ke Taif. Ya sampai 10 tahun lebih berdakwah, harus lari. Kemudian pergi ke Taif dilempar sama anak-anak lagi. Waduh, apa juga namanya Nabi? Apa juga namanya? Mana keberhasilannya? Kemudian setelah itu beliau harus meninggalkan Mekah lagi. Di mana letak keberhasilannya? Saudaraku sekalian, ilmu dalam berdakwah itu tidak melihat kepada keberhasilan hari ini, tetapi adalah kesabaran yang terus-menerus ingin membuat sebuah solusi yang benar untuk sebuah perjuangan dan sebuah agama. Apakah benar yang kita laksanakan? Benar, maka lanjutkan. Jangan mempertanyakan sudah berapa hasilnya. Jangan mempertanyakan berapa banyak sudah orang ikut. Bukan pada masalah itu.
Tapi orang yang berdakwah itu adalah yang memberikan solusi yang benar, benar dibutuhkan oleh masyarakat, lanjutkan dan bersabarlah. Bersabarlah. Hari ini sering kita mendengarkan orang Acehnya kaji kebiasaan orang Aceh. Begah apa? Yang betul dah begah pi salah. Bah menan ni. Kain tanya baru bacut dah begah betul hai terima legok berhenti. Tidak, saudaraku sekalian. Kalau memang benar usaha kita, maka kita akan mampu bersabar dengan itu. Itu dibuktikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika malaikat ingin membinasakan orang Quraisy dengan menimpakan gunung ke atas, kan itu ketika Nabi pulang dari Taif, dilempari lagi. Nabi beristirahat di sebuah kebun. Dalam kondisi Nabi yang sungguh sangat menyedihkan sekali bagi kita. Siapa yang membaca kisah ini, dia akan menangis pada titik itu. Sampai datang malaikat Jibal, malaikat gunung, ya Muhammad, kalau engkau izinkan maka aku akan timpakan gunung Mekah itu ke atas orang-orang Mekah itu. Kata Nabi Muhammad apa? La, fa innani arju an yukhrijallahu min sulbihim man ya'budullaha ta'ala wa la yusyriku bihi syai'an. Tidak, aku tidak mau itu. Tapi aku masih menginginkan Allah akan mengeluarkan dari tulang sulbi mereka nanti anak-anak yang mereka akan menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak menyekutukannya. Nah, orang yang seperti inilah yang berhak untuk mendapatkan pertolongan daripada Allah. Kenapa? Inilah orang-orang yang betul menolong agama Allah. In tansurullaha baru yansurkum. Kita mau yang seperti ini, tolong ya. Kita perlu para pakar, kita perlu para cendekiawan ya. Jangan diam dengan masalah umat ini, masalah pendidikan, para dosen-dosen. Saya ingin katakan selalu para dosen-dosen, masalah di kampus kita, anak-anak yang tidak menerima pelajaran agama ataupun mereka yang tidak bisa diandalkan dalam pendidikan mereka di kuliah kita, masalah besar. Tolong berikan solusi di kampus untuk anak-anak kita, bagaimana mereka bisa berjaya dalam kuliah mereka. Jangan pikir masalah anak muda hari ini yang banyak mereka nongkrong di luar kibanda pegak cika akhir masa. Jangan, ini masalah besar. Dosen-dosen di kampus, jadikan anak-anak kami ini yang belajar di kampus bagaimana mereka cinta pada kampus sehingga mereka meninggalkan nongkrong di. Mereka cinta kepada buku, cinta kepada bacaan, cinta pada ilmu, sehingga mereka bukan sibuk dengan game. Tolong, karena apa? Kebanyakan anak-anak kami yang muda-muda ini adalah anak-anak kampus. Ketika mereka tidak mendapatkan impian mereka di kampus, mau kemana lagi? Hoja, tolong berikan solusi ini. Berikan solusi untuk anak-anak kami yang muda ini. Para pakar, tolong, ini masalah kita di Aceh, anak-anak muda kita di Aceh, berikan solusi untuk ini. Orang-orang kaya yang mereka hari ini punya uang, tolong buat survei melihat bagaimana diinginkan anak muda, perbaikan anak muda, masalah mereka yang harus kita hadapi apa. Berikan uang untuk itu, bagian daripada dakwah, badan-badan survei, gerakkan, buat survei untuk itu permasalahan anak kita. Kita ingin berbuat. Mereka yang punya ilmu, berikan ilmu. Yang punya harta, berikan harta. Mereka yang punya keahlian, berikan keahlian untuk masyarakat kita Aceh. Kita tidak mengatakan seluruh Indonesia, tapi masyarakat kita Aceh. Sampai masalah orang tidak solat, saudaraku sekalian. Masalah tidak solat, masalah besar di Aceh. Tapi kita mau diam saja. Kalau ada khatib ngomong masalah wajib solat misalkan, tapi urung-urung tak cik yang dengarnya. Hana dengar urung lain lah. Masalah besar, pakan urang hana galak ke semayangnya, ceh. Ni depan lego Malay. Kemudian tentang masalah kenapa masyarakat di Aceh tidak suka solat berjamaah, masih belum hidup tumbuh baik solat berjamaah. Masalah kita juga. Padahal masalah mantau ubid kan, tapi mantau masalah raya. Itu masalah kajaman kah? Tapi jadi masalah besar. Tapi dengan keadaan kondisi terus seperti ini, itu masalah harus diberikan solusi. Ini adalah keresahan. Ingin kita memperhatikan masalah kita. Saya selaku putra Aceh melihat bahwa kondisi kita, sudah saya pergi sedikit ke tempat-tempat lain, saya lihat perbedaannya luar biasa berbeda. Malu kita. Kita ingin memberikan perubahan yang lebih baik untuk Aceh. Tolong bantu ya. Kawan-kawan, kalian-kalian yang mahasiswa ya. Kehebatan kalian hari ini adalah
bukan pada apa yang kalian pakai, bukan apa yang kalian gunakan, tapi apa juga? Apa pikiran baru yang kalian bawa, impian baru yang kalian bawa? Apa impian baru kalian yang orang enggak bermimpi tapi jadi impian kalian? Walaupun itu sekedar mimpi, bermimpilah mengharapkan itu. Wujudkan dalam cita-cita kalian selama di kampus. Jadi kampus hanya bukan sekedar kewajiban kalian pergi, bukan. Tapi tempat di mana kalian mampu mewujudkan cita-cita kalian. Walaupun dosennya enggak bisa diharap kadang. Walaupun dosen je kadang malah tak dosen anak-anak itu. Tapi impian itu Allah akan berikan kalau seandainya kita bermimpi dengan benar dan kita ingin mewujudkan mimpi itu, Allah akan wujudkan dengan cara yang kita tidak tahu. Kita inginkan itu mahasiswa yang mereka brilian. Karena apa? Masa depan kita ini adalah masa di mana kita punya ide baru, kita wujudkan ide baru. Itulah mereka yang akan menguasai dunia. Sahabat-sahabatku sekalian, kalian di kampus itu harapan. Jangan sampai orang tua dari kampung itu membawa kalian ke tempat ini, begitu banyak uang yang mereka habiskan, justru kalian lebih banyak menghabiskan waktu bukan pada buku pelajaran kalian. Mana ide baru? Bukan artinya harus PNS nanti, bukan. Cita-cita PNS itu adalah cita-cita pengabdian, bukan cita-cita cari uang. Kalau cari uang, jualan. Makin banyak uang berjualan, semakin kaya kalian, semakin benar dan semakin sukses berjualan, benar. Tapi PNS semakin banyak uang dengan cara yang tidak benar, makin banyak uang di luar daripada gaji, mulai dipertanyakan. Kenapa? PNS itu bukan tempat cari uang, tempat mengabdi. Kalau mau cari uang bukan di PNS. Impian PNS itu kita ingin adalah untuk mengabdi kepada umat. Tapi kalau mau cari uang di tempat lain. Generasi kita ini anak muda bukan generasi PNS. Anak orang tua kita sampai hari ini masih mengatakan nyom punya kerja ke PNS kah sukses. Tidak, bermimpilah lebih daripada itu. Negara-negara maju adalah bukan yang orang hanya ingin menjadi PNS. PNS itu hanya pengabdian kepada umat, pengabdian kepada negara. Kita ingin lebih daripada itu. Lihat para pakar psikologi bidang ilmu pendidikan kita punya tidak? Ada yang datang kepada saya, Ustaz, saya mau masuk psikolog Ustaz, tapi orang tua saya tidak memperbolehkan. Kenapa? Pegeria ada ketamangnya. Padahal dia mati-matian sangat suka kepada psikologi. Pasti katamang guru macam juga guru untuk juga PNS. Menyerap psikolog pejennya. Tanya sekarang di Aceh yang ahli psikologi ilmu pendidikan anak yang mampu menyelesaikan masalah problem pendidikan anak-anak kita di Aceh yang enggak ada di Jawa, tahu orang je. Tengok lihat. Ana orang, jangan kala. Kita problem banyak, ahli kurang. Hanya gara-gara punya cara matang runci, matang fikir PNS. Kami dah nak kau belajar bab jeji yang ke PNS sendiri. Makanya kenapa hari ini keguruan itu lebih banyak yang masuk daripada yang teori. Yang teori, mahasiswa kita yang teori-teori itu hanya kehodongnya itu hanya itu bipeng. Padahal orang-orang yang memakai teori lebih tinggi itu kecerdasan lebih tinggi, itu yang mampu membuat perubahan lebih besar bagi umat. Membuat perubahan solusi lebih besar, bukan mendiskreditkan, bukan. Tapi inilah arah kehidupan kita. Yang menjadi problem ya harus kita selesaikan. Nah, ini mungkin